sekian gitu. Terus dia langsung tembak, pinjol ya. Oh, terus Ibu ada keraguan nggak Bu untuk melangkah ke kantor kita? Kayaknya waktu itu semangat 45 aja Bang Uji. Karena orang yang kenal saya, si pinjol itu beraninya gitu loh mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang sama sekali belum pernah saya terima. Tapi dia seenak udelnya aja gitu. Iya. Ketika saya belum kenal Malahayati, mungkin saya rasanya masalah saya nggak akan berujung gitu Bang Uji. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua dimanapun kalian berada. Bertemu lagi di episode ke-6 ya, podcast Media Malahayati Konsultan. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Baik teman-teman, di episode ke-6 ini kita menghadirkan salah satu bintang tamu atau narasumber yang dimana bintang tamu yang kita hadirkan ini pernah mengalami permasalahan ya dengan pinjaman online, yang dimana permasalahan yang dihadapi oleh bintang tamu kita ini kemungkinan sangat-sangat rumit dan sangat-sangat menjadi beban di pundak beliau. Ya, langsung aja kita perkenalkan bintang tamu kita dengan Ibu Sumarni. Dengan Ibu Sumarni. Baik Ibu. Ibu Sumarni berangkat ke sini tadi jam berapa Bu? Saya tadi mengantar suami dari jam 10 dari rumah. Oh, berarti Ibu dari pagi ya? Oke, Ibu Sumarni ini kebetulan memang mengantar suaminya juga ke Malahayati untuk dibantu juga permasalahan pinjaman online. Bener ya Bu ya? Betul. Ya, Ibu Sumarni datang ke sini dari pagi. Oke, Ibu Sumarni asal dari mana? Saya Cibubur. Dari Cibubur, Jakarta Timur. Tadi ke sini naik apa Bu? Saya naik busway. Naik busway. Oke, tadi Ibu Sumarni datang pagi-pagi ke kantor kita naik busway dari pagi. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya pengen kasih tahu dulu sama Ibu nih ya Bu ya. Media Malahayati Konsultan ini kan sengaja kita hadirkan untuk masyarakat Indonesia ya, agar apa? Agar mengenal lebih jauh apa itu Malahayati. Karena banyak masyarakat di luar sana yang masih mengambil keputusan secara sepintas dalam menghadapi permasalahan di pinjaman online. Mungkin pada waktu itu Ibu juga seperti itu. Benar ya Bu ya? Mungkin seperti itu juga. Nah, makanya nih dengan adanya channel YouTube kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak. Amin. Oke, baik. Ibu, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh ya, sebelum kita bincang-bincang lebih jauh ya, saya pengen tanya dulu sama Ibu nih sebelumnya Bu. Ibu menggunakan pinjaman online itu dari tahun berapa Bu? Mungkin awal tahun ini ya. Awal tahun 2024. Iya. Oke. Itu awalnya gimana tuh Bu waktu itu Bu? Awalnya sih karena tertarik iklan-iklan yang lewat di medsos. Oh, tertarik karena iklan yang keluar di medsos. Iya. Oke. Pada saat Ibu melihat iklan di medsos itu, apa yang ada dalam pikiran Ibu? Apakah kemudahan atau lainnya, misalkan iklannya menggiurkan apa gimana tuh Bu? Saya cuma lihat waktu itu adalah kemudahannya. Kemudahan? Iya. Pada saat itu sebenarnya saya tidak butuh secara krusial keuangan ya. Tapi karena tergoda dengan iklan yang begitu mudah, begitu menjanjikan, saya tertarik coba-coba. Itu aja. Oh, berarti awalnya Ibu coba-coba. Oke, awalnya Ibu di awal tahun 2024 itu coba-coba untuk menggunakan aplikasi pinjaman online. Oke, berarti pas awal pertama kali Ibu mencoba itu berarti Ibu hanya punya satu aplikasi. Betul. Saya hanya punya satu aplikasi. Kemudian hal apa yang menyebabkan Ibu sampai masuk ke fase gaya lubang tutup lubang tuh? Oke. Waktu itu
masih pakai yang resmi ya. Masih pakai yang legal. Ya, legal. Ternyata dari kemudahan pertama tertarik lagi untuk mencoba yang kedua. Untuk mencoba yang kedua. Tanpa memikirkan bahwa tenornya mungkin berdekatan. Tenornya berdekatan. Ya. Nah itu yang menyebabkan agak kesulitan bayarnya karena tenornya berdekatan. Karena tenor berdekatan. Bukan lagi 1 bulan sekali bayar kan, jadi bisa sebulan beberapa kali. Sementara pemasukan keuangan kan cuma sebulan sekali. Oke, ya. Jadi artinya di situ Ibu ada ketertarikan lagi. Jadi sebenarnya segini Bu, yang namanya pinjaman online itu kan sifatnya dia menjebak. Ya, banyak orang yang terjebak oleh aplikasi pinjaman online itu berawal dari terlibat. Iya. Benar ya, mungkin Ibu di awal tahun 2024 itu terlibat, lalu masuk ke fase terjebak. Betul. Benar ya Bu ya? Ya. Kemungkinan besar sih yang udah kita temuin itu kebanyakan orang dia menggunakan pinjol bukan untuk kebutuhan lama-lama, tapi untuk bayar pinjol lagi. Nah, begitulah seterusnya. Ibu udah masuk ke fase itu belum, Bu? Sudah. Sudah. Nah, itu gimana tuh, Bu? Ketika Ibu mengalami fase seperti itu, apakah Ibu merasakan hal yang sangat membuat Ibu tertekan, apa gimana? Oke. Di awal sih saya masih berpikir bahwa saya akan bisa menyelesaikan itu secara tuntas. Ternyata tidak. Tidak. Karena ya itu tadi terjadi gali lubang tutup lubang. Pada akhirnya ketika semua aplikasi sudah dipakai, nah itu di situ titik mulai istilahnya mentok ya Bang Wijaya. Mentok. Akhirnya minjem mungkin ke saudara, ke teman. Dan mereka juga punya keterbatasan untuk bantu kita. Nah itulah kita tiba pada titik klimaks yang, aduh, mau melarikan diri aja nih dari keadaan ini, tapi kan nggak bisa. Betul. Nah, gitu. Berarti Ibu masuk ke fase yang dimana pada saat itu Ibu benar-benar pusing. Ya. Ketika Ibu berpikir bahwasanya Ibu dengan cara gaya lubang tutup lubang itu solusi, tapi ternyata itu malah bencana. Ya, yang dimana ketika itu Ibu malah punya hutang pribadi. Betul. Sama saudara mungkin ya, sama teman mungkin ya. Nah, sementara pada saat Ibu merasakan fase seperti itu, Bu, ada nggak orang yang yang mau memberikan solusi kepada Ibu untuk selesai dari permasalahan tersebut? Oke, saya punya sahabat. Nah, mungkin juga Bang Uji udah kenal ya. Nah, dia yang membawa saya ke sini. Siapa tuh, Bu? Saya boleh sebutkan namanya nggak? Nggak apa-apa. Dia biasanya dipanggilnya Ibu Nonon. Ibu Nonon. Wah, Ibu Nonon nih, ibarat kata Ibu Nonon ini sudah menginformasikan kepada Ibu tentang Malahayati. Betul. Nah, jadi Ibu Nonon itu salah satu ibarat kata penolong ya. Betul. Penolong Ibu dengan menginformasikan Malahayati kepada Ibu. Iya. Apa yang dikatakan sama Ibu Nonon pada waktu itu, Bu? Oke. Jadi waktu itu saya dia kan sahabat saya dari kecil. Saya waktu itu udah sampai pada titik dimana wah saya harus cari dana besar untuk closing semuanya. Jadi dan saya pikir dia yang bisa nolong saya. Dia kebetulan ada di Bank Mandiri waktu itu. Oh, Ibu Nonon bekerja di salah satu perbankan lah ya. Sebenarnya sih dia cuma mau cetak rekening koran waktu itu. Oh, niatnya? Iya. Jadi niatnya Ibu hanya ingin mencetak rekening koran. Iya, jadi gini, Non mau Rey mau ketemu nih gitu. Non ada di mana sekarang? Ada di Bank Mandiri, Rey lagi cetak rekening koran. Gitu. Udah Rey kesini aja gitu, kita ngobrol di sini. Kita ketemulah di Bank Mandiri itu. Terus saya ketemu, saya langsung bilang, Non, Rey butuh dana tunai nih, sekian gitu. Terus dia langsung tembak, pinjol ya. Gitu. Oh, terus tanpa banyak mikir langsung ditembak. Iya. Pinjol ya. Terus saya bilang, kok Non tahu sih gitu. Tahu lah, karena dari siklus Rey pinjam balik itu kelihatan gitu loh. Oh, berarti dia sempat mungkin membaca aktivitas. Iya, sebelumnya kan berkali memang minta tolong dia. Tapi kok pinjam terus dibalikin berapa hari terus pinjam lagi. Siklus pinjol kan. Lalu udah yuk ikut Non aja ke Malahayati, dia bilang gitu. Jadi Ibu Nonon itu menginformasikan kepada Ibu tentang Malahayati. Iya. Oke, baik, ketika Ibu Nonon ini kan menginformasikan ke Ibu Rey tentang Malahayati. Iya. Di situ yang ada nggak pertanyaan di pikiran Ibu, ini Malahayati ini apa? Oke, Rey sempat nanya gini, Malahayati itu apa, Non? Nanti Rey akan dijelaskan lebih banyak di sana. Tapi dia konsultan keuangan, dia bilang gitu. Saya sih cuma sebagai orang awam cuma bilang, dia ngasih pinjaman Non untuk melunasi, bukan seperti itu cara kerjanya. Makanya ikut aja deh ke Mampang, nanti dijelaskan lebih jauh di sana. Berarti pada saat itu Ibu diarahin ke Mampang? Ya. Sama Ibu Nonon itu? Iya. Oke, berarti
pada saat itu ibu berpikir Malahayati ini memberikan uang untuk melunasi tagihan ibu di pinjol. Oke, banyak nih Bu yang berpikir sama seperti ibu. Banyak. Lalu cicilannya lebih ringan dibanding ke pinjol gitu. Saya menemukan hal-hal argumen-argumen pikiran-pikiran orang di luar sana seperti itu banyak nih. Karena banyak yang tanya juga ke saya, Malahayati ini emang ngasih dana ya ke kita untuk melunasi tagihan-tagihan kita di pinjol, benar ya? Nah, di sini saya ingin meluruskan teman-teman semua. Yang diberikan Malahayati itu bukan dananya untuk teman-teman melunasi tagihan-tagihan di pinjol. Kenapa? Karena yang namanya tagihan di pinjol semakin kita bayar itu bukan semakin selesai masalahnya. Tapi apa? Semakin kita akan diajak ke masuk ke pola terjerat. Itu karena apa? Karena yang namanya pinjol itu penyelesaiannya bukan dilunasin, tapi dengan cara tidak dibayar. Diputus. Diputus mata rantainya. Contoh gini deh, ya, ini supaya teman-teman di luar sana juga mengerti kan. Contoh seperti ini. Banyak orang yang nggak suka sama rokok, Bu. Ya, ada juga orang yang suka sama rokok. Tapi kan ketika orang itu suka sama rokok, ada juga orang yang nggak suka sama rokok. Nah, kita mau membakar pabrik rokok kira-kira bisa apa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Sementara rokoknya dibakarin setiap hari. Bener ya? Nah, ketika rokoknya dibakarin setiap hari, apakah pabriknya kebakaran? Tidak. Enggak, tambah subur pabriknya. Tambah laku dia. Nah, sama kayak pinjol. Semakin dibayar, bukan kita malah terhindar. Semakin dibayar, maka algoritma di dalam handphone kita itu makin masuk untuk apa? Untuk mengikuti alur mereka. Karena kita bakal di SMS-in terus. Mungkin ibu ngerasain ya, di SMS-in, di WA. Penawaran berikutnya. Di arah apa? Kita digiring nih, digiring sama pinjol untuk apa? Untuk buka lubang lagi. Seperti itu Bu ya. Nah, saya ingin meluruskan kepada teman-teman semua nih, Malahayati itu bukan memberikan dana ya untuk teman-teman melunasi tagihan di pinjol-pinjol itu, tapi Malahayati ini memberikan cara yang dimana caranya itu adalah untuk memutus mata rantainya, untuk memutus algoritma di dalam handphone kita sebagai pengguna pinjol untuk tidak main pinjol lagi. Seperti itu. Nah, waktu itu ketika ibu diberitahu Ibu Nonon, ibu ada keraguan nggak Bu untuk melangkah ke kantor kita? Waktu itu karena udah pada titik saya harus keluar dari permasalahan ini. Kayaknya waktu itu semangat 45 aja Bang Uji. Semangat 45. Dengan baju yang tidak siap untuk pergi jauh, saya pergi hari itu. Berarti ibu di situ emang udah bertekad untuk melakukan keputusan atau mengambil resiko. Apapun itu. Oke, berarti ibu berpikir ini nggak menganalisa. Karena gini, satu hal yang membuat saya yakin karena yang bawa saya itu teman saya itu orang baik-baik. Berarti satu hal yang membuat ibu yakin karena yang mengarahkan atau memberikan informasi ini teman ibu orang baik-baik. Oke, artinya pas hari itu ibu dikasih tahu sama Bu Nonon tentang Malahayati, hari itu juga ibu berangkat. Iya. Berarti hari itu ibu berangkat tuh Bu ya. Iya. Itu kira-kira jam berapa Bu waktu itu? Saya ketemuan Bu Nonon jam 11. Jam 11 siang? Ya. Sampai sini kayak setengah 2-an deh. Sampai kantor Mampang jam setengah 2. Iya. Ya, berarti perjalanan kurang lebih 2 jam. Iya. Dari Cibubur. Iya. Dari Cibubur. Karena banyak juga Bu ketika di luaran sana banyak orang yang udah tahu informasi Malahayati, tapi masih ragu. Masih ragu. Kenapa? Ya wajar ragu. Ya kan kenapa? Karena mereka belum paham. Iya. Itu. Akhirnya ibu datang ke kantor. Pertama kali ibu datang ke kantor Mampang, yang ibu temuin siapa tuh? Banyak cowok-cowok di luar yang menurut saya, wah penampilannya agak bikin saya ragu juga gitu loh. Ini sebenarnya kantor apa ya? Gitu. Serem-serem mukanya Bu ya? Serem-serem. Ada Alibaba, ada. Alibaba serem tuh. Saya nanya, Non, ini kantor apa sebenarnya gitu? Udah, mereka baik-baik kok, tenang aja gitu. Gandeng lah sama dia. Terus isi buku tamu ya. Terus dia langsung naik ke lantai 2. Langsung naik ke lantai 2. Ibu ditanganin sama-sama waktu itu? Pertama kali yang handle saya Bang Ali. Bang Ali? Ya. Wah, Alibaba nih, serem Alibaba nih. Kalau ibu mau tahu, Bang Ali itu salah satu RT Bu di Gang Jati. Iya. Terus sama Bang Ali dibilangin apa tuh Bu? Dia baik sekali. Saya bilang itu awal pertama saya ketemu Malahayati, jadi first in love in the first sight ya.
Bu, falling in love in the first sight. Falling in love. Karena saya belum bayar Rp1 pun langsung di-handle. Maksudnya waktu itu belum ngomong apa-apa, cuma saya lihat handphonenya Bu. Bang Ali bilang gitu. Langsung ini Bu, Ibu kenal ini nggak? Langsung udah di backup dengan data kontak yang memang tidak Ibu ketahui lah ya. Saya bilang, Ibu kenal nggak ini? Enggak. Ya udah itu kontak cadangan dari kita. Luar biasa Bang Uji, waktu itu saya belum bertransaksi apapun ya. Tapi udah dibantu gitu loh. Itu memang, yang membuat saya yakin juga. Memang prinsip kita itu gitu Bu. Jadi ketika kita ada nasabah datang ke sini, hal yang kita utamakan itu bukan administrasi di awal. Ya, kenapa? Karena yang kita tahu gini, orang datang ke Malahayati itu dalam keadaan tidak punya uang. Betul. Orang datang ke Malahayati itu dalam keadaan dia punya beban. Dia stres memikirkan masalahnya. Jadi kalau misalkan di awal udah kita bilang ini nanti akan bayar sekian ya, sekian, tambah stres Bu. Tambah stres. Tambah puyeng. Tambah sedih. Yang ada pulang dari sini bukan ketawa, nangis, muntaber Bu. Bener Bu ya. Betul. Tapi kenyataannya ketika Ibu datang ke Malahayati ini, Ibu tidak dibicarakan masalah administrasinya kan? Tidak. Yang pertama kali kita berikan kepada nasabah adalah penanganan. Karena apa? Karena kita mengikuti konsep rumah sakit sebenarnya Bu. Ketika ada pasien Bu datang ke rumah sakit ya dalam keadaan berdarah-darah, nggak mungkin nih kita mintain duitnya dulu. Pasti rumah sakit itu mengutamakan nyawa pasien dulu. Masalah administrasi nanti belakangan. Benar Bu ya? Nah, kita menggunakan konsep itu. Mudah-mudahan semua rumah sakit seperti itu ya Bang Ujai. Semua rumah sakit akan seperti Malahayati ya nantinya. Tapi saya nggak tahu kalau itu. Kalau itu sesuai kebijakan pemerintah Bu. Ya karena ada juga rumah sakit ketika ada orang udah berdarah datang, dulu. Ngurus admin dulu. Disuruh ke administrasi dulu. Nah, ada juga yang seperti itu mungkin. Itu kan tergantung kebijakan pemerintah setempat ya. Tapi Malahayati itu mengutamakan penyelesaian masalah terlebih dahulu. Baru nanti bagaimana untuk administrasinya, yaitu tidak usah dijadikan beban. Karena Malahayati itu fleksibel. Malahayati itu fleksibel, Malahayati itu tidak mengutamakan admin di awal. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau Ibu mau tahu, banyak jasa-jasa konsultan seperti Malahayati di luar sana. Nah, sebelum Ibu ke Malahayati, apakah pernah Ibu browsing-browsing di media sosial tentang jasa-jasa konsultan? Itu karena awalnya saya ingin menyelesaikan masalah, saya jadi tertarik untuk searching kan ya Bang. Tapi memang sebelum searching itu udah banyak tuh yang muncul tuh. Udah banyak yang muncul. Konsultan keuangan, bla bla gitu. Tapi, jasa penyelesaian pinjol. Tapi yang saya lihat tuh mereka nama perseorangan ya. Pakai nama perseorangan. Iya, itu kan kalau menurut saya sih kalau saya sih ragu. Ragu. Yang membuat Ibu ragu tuh berarti namanya. Kalau nama perseorangan tuh kayak kurang kuat ya. Kayak kurang kuat. Ibu lihat gak aktivitas di medsos mereka apa? Waktu itu cuma sekedar lihat testimoni mereka aja sih. Testimoninya berbentuk apakah ada orang yang pernah dibantu bicara? Enggak. Mereka cuma menawarkan silahkan hubungi saya. Berarti di situ testimoninya hanya berbentuk chattingan, hanya berbentuk transferan. Oke, jadi banyak memang di luar sana jasa-jasa konsultan yang tidak memperlihatkan aktivitasnya di dalam media sosial mereka. Tapi disinilah saya rubah polanya. Bagaimana caranya orang paham dengan Malahayati? Makanya saya bilang ke tim kita nih di Malahayati, perlihatkan aktivitas kita sehari-hari di media sosial. Supaya apa? Supaya orang melihat, oh seperti ini kantornya, oh begini aktivitasnya. Nah, dengan cara seperti itu kan artinya kita sudah melakukan hal, kita sudah transparan untuk masyarakat. Ya, berarti di situ Ibu awalnya pernah searching dulu, akhirnya Ibu ragu lah ya. Nggak tertarik ragu. Lah. Oke. Datang ke Malahayati waktu itu bulan apa Bu? Tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli 2024. Tanggal 2 Juli berarti sekarang berapa bulan? Juli, Agustus, hampir kurang lebih 1 bulan. Menjelang 2 bulan nanti. Nah, saya dengar nih Bu, Ibu katanya ketika mengalami permasalahan di pinjol itu ketika Ibu mau makan ingetnya pinjol. Mau minum ingetnya pinjol. Tidur terbangun ingetnya pinjol. Tidur bangun ingetnya pinjol. Nggak inget makan. Nggak inget makan Bu, enggak? Nah, itu kenapa bisa seperti itu Bu? Jadi gini, kalau yang saya rasain apa ya?
kayaknya saya udah nggak punya harga diri gitu loh Bang Ojek. Nggak punya harga diri. Ya, karena orangnya kenal saya, si pinjol itu beraninya gitu loh mengata-ngatai saya dengan kata-kata yang sama sekali belum pernah saya terima. Tapi dia seenak udelnya aja gitu, ngatain saya seperti itu. Sementara saya belum jatuh tempo loh. Oke. Itu yang bikin sakit hati. Berarti yang membuat ibu sakit hati atau terpukul itu cara penagihan. Betul. Cara penagihannya dengan kata-kata yang memang tidak memanusiakan manusia. Iya betul. Ya mungkin yaitu di situ keluar kebun binatang, kebun nanas, kata-kata mesum yang nggak pantas. Nah, itu ibu, mohon maaf. Berarti ketika belum jatuh tempo pun ibu udah diteror ya? Udah diteror ya, bener ya, udah diteror, udah ditagih dengan kata-kata yang nggak wajar. Iya. Berarti itu yang membuat mental ibu down salah satunya. Betul. Oke, jadi ibu pernah berpikir nggak bahwasanya pinjol itu aib? Sebenarnya gini ya, ketika saya belum tahu Malahayati, mungkin saya berpikir itu adalah aib. Adalah aib. Yang harus saya tutupi, yang harus saya rahasiakan. Tapi di kemudian hari setelah saya gabung di Malahayati, ternyata saya tidak sendiri. Dan mereka jauh lebih banyak dari saya permasalahannya. Jauh lebih berat mungkin Bu ya. Berat. Sampai saya yang harus dikasihani pun merasa kasihan sama mereka gitu Bu Jai. Di Malahayati ya. Terus ternyata kalau boleh saya sampaikan di sini, saya merasa tidak sendiri dan terus saya punya orang lain yang percaya saya, yang membackup saya dengan sepenuh hati. Betul. Terus saya jadi merasa nyaman, merasa aman dan happy gitu loh. Iya, baik Ibu. Karena memang begitu Bu, di masyarakat pun masih sampai sekarang menganggap yang namanya pinjol itu aib. Iya. Sebenarnya salah. Ya, itu salah besar. Kesalahan terbesar kita ketika memiliki masalah di dunia pinjaman online menganggap pinjol itu aib. Itu kesalahan terbesar. Kenapa? Karena ketika kita menganggap pinjol itu aib, kita akan tertekan. Kita malu, kita ragu untuk apa? Untuk sharing sama teman kita, sama saudara kita yang mungkin ketika orang itu mau sharing ke teman, ke keluarga takut dikatain. Takut dicengin. Betul. Ya kan? Nah, mungkin takut seperti itu. Sebenarnya enggak gitu. Jadi yang namanya pinjol itu bukan aib. Nah, ini yang saya rubah paradigma di masyarakat. Ya kan? Pinjol itu bukan aib, pinjol itu adalah musuh yang harus kita perangin bersama-sama. Nah, makanya kita itu membuat gerakan. Jadi Malahayati ini membuat gerakan yang namanya Gerakan Galbay Indonesia. Jadi kita mengarahkan masyarakat untuk tidak bayar pinjol. Kenapa? Karena pinjol itu lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya, Bu. Seperti itu. Selesai penanganan dengan Bang Ali, Bu. Ya, selesai penanganan dengan Bang Ali. Ya, itu apa aja tuh Bu? Arahan-arahan yang diberikan oleh Bang Ali kepada Ibu pada saat itu. Karena waktu itu kan udah menjelang sore ya. Jadi waktu saya pendek banget ya untuk sampai Malahayati tutup. Jadi hari itu nggak selesai. Hari itu nggak selesai. Ya, jadi saya cuma ketemu Bang Ali, besok sini lagi ya Bu, dia bilang gitu. Tapi tenang aja Ibu, udah saya kasih backup-annya. Baik banget ya pokoknya karena waktu itu masih ada beberapa yang itu jangan dibayarin dulu, dia bilang nggak usah dibayar. Karena saya orangnya track record saya terlalu bagus sama pinjol itu. Ada yang seminggu mau jatuh tempo udah saya bayar karena saya nggak mau diteror gitu loh Bang Ujai. Betul. Akhirnya rapi banget gitu loh. Jadi udah jangan ada yang digalbayin dulu gitu loh, jangan dibayar dulu gitu loh. Karena belum jatuh tempo, Ibu jangan terlalu rapi gitu loh. Ya udah besok Ibu kemari lagi ya, tapi lebih pagi gitu biar bisa selesai sehari aja dia bilang. Besok saya datang lagi, Bang Alinya sakit. Besok datang Alinya sakit. Iya. Nah bisa, nah betul Ali itu asam urat tuh. Kayaknya iya. Biasanya asam urat itu. Penyakit itu. Akhirnya saya dihandle sama Mas Agung. Oh berarti Bang Alinya asam urat, dihandle sama Mas Agung. Oke, berarti hari kedua dengan Mas Agung ya Bu waktu itu Bu ya. Oke, ketika dihandle sama Mas Agung, itu dari pagi sampai sore Bu? Iya, sampai karena saya banyak aplikasinya. Banyak yang harus dilakukan Mas Agung ya. Jadi itu sampai menjelang Isya deh saya baru pulang. Sampai menjelang Isya baru pulang. Iya. Oke, dari pagi sampai menjelang Isya. Artinya Ibu telah menjalankan yang namanya proses. Betul. Ya. Karena apa? Karena yang harus kita pahamin gini Bu, untuk menyelesaikan masalah itu ada yang namanya proses. Nggak bisa kita dengan cara berdiam diri. Dan prosesnya itu pun tidak semudah membalikan telapak kaki Bu. Karena membalikan telapak kaki itu susah. Bisa jatuh. Bisa jatuh. Tapi kalau membalikan telapak tangan gampang. Ya kan? Nah, artinya Ibu udah menjalankan prosesnya.
Ya kan, artinya ibu mengambil tindakan atau keputusan untuk keluar dari permasalahan yang ibu alami. Ya, jadi memang untuk menyelesaikan masalah itu ada prosesnya, Bu. Ya kan. Nah, ketika itu ibu diarahkan nggak sama tim kita untuk ikut training? Iya. Diarahkan. Jadi pada hari itu banyak ngobrol sama Mas Agung, juga banyak yang dilakukan Mas Agung, ya backup ini, backup itu, semuanya aman lah ya, aman, tentram, sejahtera deh. Selesai. Dapat SKKPP juga. Dapat SKPP. Ya. Terus lalu sambil diundang untuk hadir pada tanggal berapa waktu itu Bang Wijay? Oh, ibu datang ke Gebyar? Iya. Tanggal 21 Juli 2024. Ya. Oke, ibu datang ke acara Gebyar Malahayati pada saat itu. Ya. Apa yang ibu rasakan ketika ibu datang ke Gebyar, Bu? Luar biasa. Luar biasa. Menyenangkan. Diservis dengan luar biasa juga sama Malahayati ya. Dari mulai tempatnya, acaranya, konsumsinya, jadi benar-benar dimanusiawikan kita di sana. Dahsyat, memang seperti itu Bu, kita Bu, karena yang saya ajarkan kepada anak-anak di seluruh tim Malahayati itu apa? Yang saya ajarkan adalah memanusiakan manusia. Karena apa? Karena orang datang bawa masalah itu bukannya malah kita duitin, itu bukannya malah kita manfaatkan masalahnya untuk mencari keuntungan, bukan ya, tapi yang kita tanamkan dalam diri kita itu adalah kita bantu dulu masalahnya. Ketika nanti masalahnya selesai, nggak usah khawatir ya, pasti Tuhan bantuin kita. Ya gitu. Jadi ibu datang ke acara Gebyar waktu itu, kalau nggak salah ibu dapat hadiah dari saya, Bu ya. Pokoknya hari itu saya bawa uang pulang itu 1.150.000 dari Bu. Dahsyat. Iya, berarti ibu dapat hadiah, bisa menjawab pertanyaan saya waktu itu kayaknya ya. Oke. Dapat motor listrik nggak, Bu? Enggak. Ya, karena nggak boleh serakah katanya. Hah? Nggak boleh serakah. Boleh serakah. Karena di acara kemarin tuh Gebyar door prize-nya juga dahsyat, Bu. Iya, dahsyat. Motor listrik dan lain-lain. Iya, luar biasa. Nah, di situ kan ibu datang ke acara Gebyar Malahayati tanggal 21 Juli 2024 kemarin, Bu ya. Artinya di situ ibu melihat banyak orang. Iya. Ada ratusan orang yang datang, kurang lebih kalau nggak salah itu yang datang 600 orang. Ya, ibu kira-kira ada pikiran nggak ini 600 orang diundang paksa apa dibayar apa gimana? Ada nggak pikiran-pikiran seperti itu? Karena kan setelah saya di handle sama Malahayati, kan saya dimasukkan grup ya, komunitas orang-orang yang pernah ditangani di sini. Dari pembicaraan di grup itu mereka memang sangat semangat untuk hadir Bang Wijay. Jadi gratis mereka hadir. Berarti tidak dibayar. Kita ingin meluruskan karena banyak mungkin di luar sana yang berpikir seperti itu, Bu. Wah, ini settingan. Wah, ini dibayar. Wah, ini begini begitu. Banyak orang yang berbicara seperti itu, mah wajar kalau menurut saya. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, ya mau baik atau buruk, pasti ada komentar-komentar yang miring. Ya, jadi banyak dari teman-teman yang hadir ke acara Gebyar kemarin itu emang murni tulus dari hati. Dan ingin mengikuti acara tersebut. Nah, ibu lihat di situ banyak ratusan orang. Yang mungkin permasalahannya ada yang lebih berat dari ibu, ada yang lebih mudah dari ibu, gitu. Nah, di situ ibu bertukar pikiran nggak, Bu, kepada peserta lain pada saat ibu datang itu? Kalau saya bertukar pikiran sejak saya pertama kali datang di sini sama teman-teman yang waktu itu ditangani dalam satu ruangan. Bertukar pikiran ketika ibu datang ke kantor. Seterusnya bertukar pikiran di grup. Bertukar pikiran di grup. Pas ketemu muka pas di Gebyar ya juga sama. Akhirnya seperti itu. Kira-kira ibu ketika datang ke acara Gebyar kaget gak? Kok banyak banget gitu? Iya sih. Kaget? Saya nggak nyangka juga kalau semegah itu acaranya. Oh, iya. Karena apa? Karena memang acara Gebyar Malahayati itu kita fasilitasikan untuk semua nasabah kita dari Sabang sampai Merauke. Dan pada saat itu pada 21 Juli kemarin itu yang datang itu nggak cuma dari DKI Jakarta, Bu. Tapi se-Indonesia ya Bang Wijay. Nggak cuma dari Jabodetabek, dari Probolinggo, dari Surabaya, dari Kolombia ada ya. Dari Kolombia. Pokoknya dari semua, Bu. Ya, ada juga dari timur, dari Sulawesi. Datang itu nasabah kita dari Sulawesi. Artinya apa? Benar-benar kita fasilitasi untuk nasabah datang ke acara kita supaya apa? Supaya mengerti. Supaya paham, supaya tahu bahwasanya yang punya masalah seperti itu bukan kita doang. Banyak. Itu. Nah, ibu pernah nggak berpikiran gini, Bu?
Kan banyak yang udah gagal bayar di aplikasi pinjol, tapi kok pinjolnya nggak bangkrut-bangkrut. Pernah nggak berpikir seperti itu? Iya. Nah, gimana tuh menurut Ibu? Ya tadi seperti Bang Ujai bilang, Apa tuh? semakin dibakar semakin maju kan itu. Semakin dibakar, pabriknya semakin subur. Semakin dibayar, semakin subur. Oke. Malahayati itu berdiri tahun 2022 bulan Agustus. Sampai saat ini nasabah yang udah kita handle itu kurang lebih 8.571. Ya, artinya sudah banyak banget nih orang yang kita bantu nih untuk keluar dari permasalahannya. Nah, ada juga nih Bu, orang yang nanya sama saya, Bang, itu kan yang galbay udah banyak, tapi kok pinjolnya nggak bangkrut-bangkrut? Benar nggak nih? Iya. Ya, nah, kenapa bisa begitu? Ya karena tadi saya bilang, pinjol itu mengambil keuntungan nggak dikit, tapi banyak. Dan hal-hal seperti ini Bu, biasanya saya ajarkan, saya kasih pemahamannya di acara training. Itu. Nah, Ibu udah ikut training belum? Saya mau hadir yang tanggal 22 September itu apa tuh? 22 September itu ada training di Mampang. Iya. Ya. Teman-teman, tanggal 22 September 2024 itu ada training NMT Malahayati di Mampang di Hotel Terastri. Ya, nah, training ini Bu, kita fasilitaskan untuk nasabah gratis. Alhamdulillah. Ya, tidak ada yang kita pungut biaya seperak pun nasabah-nasabah yang ikut ke acara training. Kenapa? Karena kita memikirkan mental orang. Bagaimana caranya nasabah yang sudah kita tangani di kantor mereka itu tidak aur-auran, habis ini mencar-mencar ya? Terbina. Bagaimana caranya nasabah yang udah datang ke kantor itu bisa terbina, bisa terfasilitasi. Nah, artinya kita hadirkan yang namanya training ini untuk membina para nasabah kita. Nah, karena Ibu belum datang ke training, nanti Ibu datang ke training Ibu nih. Nah, kebetulan nanti training saya yang bakal mengisi materi full dari awal sampai akhir. Dan kemarin kita udah ada training di Surabaya, Probolinggo, Sukabumi, dan nanti tanggal 1 September itu di Bekasi ya. Tanggal 1 September itu di Bekasi di Hotel Amaris gitu. Oke Ibu, pengalaman Ibu nih Bu ya, ketika Ibu terbantu sama Malahayati, artinya kan Ibu udah lega nih ya Bu. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan Ibu yang sekarang? Oke, mungkin saya perlu ulas juga ya Bang Ujai. Maksudnya kerja Malahayati sampai sejauh mana ya dalam kehidupan saya ya. Kan pertama itu stepnya adalah saya di backup. Lalu selesai lah ya. Paskanya setelah itu mereka tetap peduli gitu loh sama saya. Itu yang paling saya hargai. Ketika setelah selesai proses itu kan masih ada juga tuh yang 1-2 WA yang ke saya, ke anak, ke teman, dan itu Malahayati tetap pasang badan untuk itu loh. Itu luar biasa menurut saya. Artinya kita bantu bicara lah ya, bantu bicara, bantu menjelaskan. Oke. Jadi walaupun misalnya saya bayar backupannya sekian tuh nggak, kayaknya yang dilakukan Malahayati itu nggak ternilai deh, nggak ternilai dengan harga itu gitu. Iya. Itu terlalu sedikit untuk banyak hal yang kita terima. Oke, siap. Ya, artinya kita benar-benar memegang teguh konsep trust. Bagaimana caranya nasabah trust kepada Malahayati. Ya, karena yang saya pahamin gini Bu, yang kita jual ini adalah jasa. Jasa itu adalah sebuah produk yang tidak ada wujudnya. Artinya kan kepercayaan di dalam jasa tersebut. Nah, makanya saya sering bilang kepada seluruh tim, yang namanya jasa itu produknya adalah kepercayaan. Bagaimana caranya nasabah-nasabah yang kita tangani kepercayaannya meningkat kepada Malahayati. Nah, itu bantu sampai benar-benar ia terbantu. Ketika ia terbantu, ia akan bisa membantu orang lain. Benar nggak Bu? Betul. Seperti itu. Nah, sekarang ini mungkin Ibu sudah merasakan manfaat dari Malahayati. Nah, Ibu ini udah menginformasikan Malahayati ke teman-teman Ibu. Oke, karena saya mengalami langsung ya Bang Ujai, jadi kayaknya saya memang punya beban, bukan beban ya, jadi saya punya rasa tanggung jawab juga gitu loh. Saya nggak mau juga teman-teman saya merasakan apa yang saya rasakan. Betul. Jadi saya peduli gitu loh. Nah, jadi kalau ada teman saya juga nggak secara terbuka ya. Buat saya lihat nih misalnya teman saya ini kayaknya lagi masalah nih. Betul. Akhirnya saya ngomong baik-baik. Kalau yang terbuka ya mereka akhirnya jujur. Nah, tapi kalau yang nggak terbuka tetap aja nggak mengakui gitu. Betul. Nah, tadi saya bilang masih menganggap yang namanya pinjol itu adalah aib. Oke, berarti Ibu sampai saat ini sudah
menyebarluaskan informasi tentang Malahayati ke teman-teman. Ke teman, ke saudara, ke sahabat. Alhamdulillah Bu ya. Artinya kan kita juga sebagai manusia pasti memiliki jiwa sosial. Ya, jiwa sosial di dalam hati kita. Gimana caranya saudara kita, teman kita tidak merasakan hal yang kita rasakan? Ya. Nah, bagaimana caranya orang-orang di luar sana itu jangan sampai bunuh diri gara-gara pinjol. Oke. Ibu, mohon maaf, saya pengen tanya sama Ibu. Ibu, ketika Ibu punya permasalahan pinjol, apakah ada aset Ibu yang terjual untuk bayar pinjol? Alhamdulillah sih enggak ya, Bu. Alhamdulillah belum ada ya, Bu ya. Tapi memang ketika suami kasih uang bulanan, itu hampir loss aja. Cuma salaman aja. Ibu belum pernah menjual aset untuk membayar pinjol, tapi di situ uang bulanan Ibu dari suami itu terpakai untuk pinjol ini ya. Kehidup keseharian rumah tangga saya juga jadi berantakan kan akhirnya. Seperti itu. Karena memang banyak Bu korban-korban seperti itu yang tadi saya bilang lebih banyak mudaratnya daripada faedahnya. Ya kan? Kira-kira nih pesan dari Ibu Rey nih untuk Malahayati supaya kedepannya bisa lebih baik dan lebih baik lagi tuh gimana? Apa? Tapi ini mungkin agak bikin nangis ya Bang. Enggak apa-apa Bu, silakan Bu. Gini ya, ketika saya belum kenal Malahayati mungkin saya rasanya masalah saya nggak akan berujung gitu Bang Uji. Tapi ketika saya tahu ada Malahayati, saya tahu saya punya seseorang yang bisa saya percaya bisa bantu saya. Lalu ternyata benar gitu loh Bang Ujay. Saya tiba pada satu keadaan yang saya nggak bayangkan sebelumnya gitu loh. Saya terbebas dari masalah pinjol, hidup saya tenang, walaupun dengan prinsip harus apa adanya, tidak boleh terlalu berlebihan dengan apa yang saya punya. Betul. Lalu mungkin saya ingin harapan dan doa saya bahwa mudah-mudahan Malahayati tetap settle. Amin. Dijauhkan dari orang-orang yang akan merusak kekuatan Malahayati. Amin Bu, amin. Tetap kuat, tetap istiqomah untuk membantu orang, karena jujur ya Bang Ujay, kalau saya melihat saat ini sedikit sekali orang yang peduli dengan orang lain. Betul Bu, betul. Mereka terlalu asik dengan dirinya sendiri, dengan hidupnya sendiri. Banyak orang kaya yang cuma memperkaya diri sendiri. Betul. Tapi saya lihat Bang Ujay, maaf ya Bang Ujay, bukan karena saya pernah dapat uang dari Bang Ujay, tapi Bang Ujay pernah seperti itu, peduli dengan orang lain, memanusiakan manusia, lalu memberi dengan apa yang Bang Ujay punya, terus kasih mereka hidup yang lebih baik, yang lebih bahagia. Karena kalau orang bahagia untuk dirinya sendiri itu biasa Bang Ujay. Ketika orang membuat orang lain bahagia itu luar biasa. Dahsyat. Jadi mudah-mudahan Malahayati tetap konsisten, tetap dalam lindungan Allah, tetap diberi kekuatan dalam jalannya, dan dihindari dari orang-orang yang akan merusak itu. Amin. Saya Bang Ujay. Terima kasih. Ya memang beberapa minggu ke belakang ini ya Bu ya, memang ada beberapa oknum lah. Ya mungkin Ibu tahu beritanya, ya kan, Ibu tahu informasinya. Ya ini juga untuk teman-teman semua di luar sana, ada beberapa oknum yang mungkin ya ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Dan alhamdulillah oknum-oknum tersebut sudah saya keluarkan. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena saya yakin Tuhan akan melindungi Malahayati selalu. Dan Bang Ujay sehat-sehat selalu ya. Amin, 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 amin. Baik Ibu Rey, ya mungkin cukup sekian untuk episode kita kali ini, episode ke-6 ya podcast kita di hari ini. Ya mudah-mudahan kita semua ke depan bisa menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi, bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk sesama, dan kita juga bisa selalu menyebarluaskan informasi tentang sebuah kebaikan. Ya karena pada prinsipnya menyebarluaskan informasi tentang sebuah kebaikan adalah kebaikan dari kebaikan itu sendiri. Oke teman-teman semua, mungkin cukup sekian untuk acara podcast kita pada hari ini. Ya jangan lupa teman-teman, ya di tanggal 1 September hari Minggu
Ya, di Hotel Amaris Bekasi ada training NMT ya, yang akan langsung saya hadir di sana untuk mengisi materi full dari awal hingga akhir. Ya, untuk masyarakat Bekasi, teman-teman di sekitar Bekasi, silakan hadir ke NMT besok hari Minggu. Oke, sekian dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita.